Pemirsa, tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali membuat surat. Dalam surat yang diunggah istri Brigjen Hendra itu, Sambo menjelaskan mengenai perusakan CCTV di rumahnya di Duren 3, Jakarta. Tersangka pembunuhan Brigadir Joshua Ferdi Sambo kembali menulis surat permohonan maaf ke rekan sejawatnya di Polri. Surat ini muncul setelah istri Brigjen Hendra, Silisah, mengunggah surat yang diduga ditulis Sambo di akun media sosial miliknya. Dalam surat yang ditulis tangan ini, Ferdi Sambo menyebut Brigjen Hendra Kurniawan dan Kombes Agus tidak terlibat perusakan CCTV di Pos Satpam Duren 3, Jakarta Selatan. Mereka hanya melakukan perintah dirinya sebagai atasan. Sambo juga berharap agar surat tertanggal 30 Agustus ini menjadi keterangan tambahan bagi penyidik. Kadif Humas Polri Irjen Didi Prasetyo mengatakan para tersangka bisa saja mengingkari perbuatannya, namun semuanya akan dibuktikan di pengadilan dan diputuskan oleh hakim. Tapi fakta persidangan lah yang dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai semuanya berdasarkan fakta persidangan, keterangan para saksi, dan alat bukti lainnya. Ya, baru nanti hakim memutuskan secara kolektif kolegial apa keputusannya. Sebelum menjalani sidang etik, Ferdi Sambo menulis surat khusus mengungkapkan penyesalan dan permintaan maaf kepada rekan-rekan hingga seniornya di Polri yang terkena dampak dari perbuatannya. Surat yang ditulis tangan tertanggal 22 Agustus 2022 ditandatangani Irjen Sambo di atas materai. Pada awal surat, Ferdi Sambo mengungkap penyesalan dan permohonan maaf yang mendalam atas dampak yang harus ditanggung senior hingga rekan sejawatnya di Polri. Selain berharap permintaan maaf diterima, ia pun siap menjalankan konsekuensi hukumnya. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Joyce Manurung, pakar tulisan tangan sekaligus psikolog untuk menganalisa surat Ferdi Sambo tersebut. Selamat sore Mbak Joyce. Selamat sore Mas Wilson, Mbak Syafa, apa kabar? Kabar baik. Mbak Joyce, itu waktu itu Ferdi Sambo pernah menulis surat yang menyatakan bahwa dia akan siap menerima konsekuensi hukum dari pihak kepolisian, namun nyatanya di persidangan dia banding karena saat akan dipecat oleh pihak kepolisian, artinya tidak jujur. Nah, kalau untuk surat yang kedua ini, apakah jujur dari tulisan tangan Ferdi Sambo? Ya, sebelum saya menjawab itu ya, sesungguhnya kejujuran itu adalah sebuah sistem nilai. Jadi, dia tidak dimunculkan dalam sebuah perilaku. Namun nilai-nilai itu akan bisa dibaca ketika kita bisa melihat pola perilaku yang dimunculkan dalam berbagai situasi atau kondisi. Jadi ada satu ritme yang akan terbaca sehingga kita bisa menentukan kecenderungan dari misalnya ketulusan, ada unsur manipulasi atau tidak. Lalu yang berikutnya kalau saya katakan soal kejujuran, ini kan bicara soal manipulasinya muncul apa enggak begitu ya. Nah, untuk menentukan seseorang itu manipulatif atau tidak dibutuhkan banyak sekali tanda, Mas dan Mbak. Jadi kurang lebih 40-60 tanda yang harus kita temukan dari tulisan tangan ini. Jadi untuk itu sepertinya perlu ada nanti pengukuran lebih lanjut terkait hal tersebut. Ya, lalu Mbak Joyce, kira-kira bagaimana kondisi Ferdi Sambo saat menulis surat ini? Ya, memang kalau kita perhatikan, saya tidak akan, disclaimer-nya adalah kita kan sebenarnya tidak memahami atau tidak tahu persis 100% apakah beliau yang menuliskan surat ini atau tidak gitu. Nah, yang kita tahu adalah penulis dari surat yang pertama dan sekarang surat kedua begitu. Nah, kalau kita perhatikan memang ada sejumlah tanda-tanda yang konsisten masih dimiliki oleh penulis tersebut, baik di surat yang sebelumnya maupun yang sekarang. Jadi kalau saya katakan unsur-unsur kemiripan itu masih ada ya. Lalu berikutnya penulisan spasi, itu, jarak kata itu masih konsisten dipertahankan gitu. Nah, namun kita perhatikan ciri yang muncul di sini di surat kedua itu ada beberapa. Yang pertama adalah munculnya self consciousness. Itu ada di paragraf 1 itu munculnya. Ini biasanya kondisi di mana seseorang merasa tidak terima atau tidak sanggup menerima ketika posisinya itu tidak lebih unggul daripada orang lain. Nah, biasanya orang-orang mengalami ini ketika dia sudah mengalami sebuah peristiwa misalnya dipermalukan, dilecehkan atau diejek. Jadi ada situasi yang dia merasa gitu ya bahwa dirinya itu tidak lagi seperti orang yang dihargai oleh orang lain. Baik. Itu muncul gitu. Baik, kalau tanda tangannya seperti apa Mbak Joyce? Apakah juga menunjukkan hal yang sama? Nah, di tanda tangan kalau kita lihat di kedua ya,
Ini juga menarik karena saya juga nggak memastikan apakah betul ini surat yang ada, karena ada jarak yang jauh sekali dari spasi margin atas ke tulisan. Itu juga kita perlu pastikan apakah ini hasil capturean atau memang murni. Tapi kalau ada tulis di tanda tangannya itu punya stroke yang hampir mirip, kecuali di garis bawah. Di garis bawah itu ada unsur self-reliance. Di surat yang pertama itu lebih tegas, lebih firm. Nah ini lebih tersendat lah bahasa saya yang umum dipakai dan ada kaitan di situ. Nah ini berkaitan sebenarnya dengan satu ciri juga yang muncul di surat kedua ini. Baik. Dengan restlessness. Jadi Baik. adanya upaya untuk sulit berkonsentrasi. Baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mbak Joyce Manurung, psikolog dan juga pakar tulisan tangan telah bergabung bersama kami di iNews Sore.